Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Yusuf Suheri, pada mata pelajaran Administrasi Pajak. Kali ini materi yang akan disampaikan yaitu rekonsiliasi fiskal untuk kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Perlu kalian ketahui bahwa rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal. Dan apa sih tujuan rekonsiliasi fiskal itu? Nah, tujuan rekonsiliasi fiskal yang pertama untuk memeriksa draft laporan keuangan, yang kedua untuk meminimalisir terjadinya kesalahan menghitung pajak, dan yang ketiga meminimalisir adanya kesalahan hitung. Nah, sekarang apa jenis-jenis rekonsiliasi fiskal itu? Nah, rekonsiliasi fiskal itu ada dua. Yang pertama ada rekonsiliasi beda tetap dan yang kedua ada rekonsiliasi beda waktu. Nah, rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, rekonsiliasi beda tetap membedakan laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul karena transaksi yang mengacu pada undang-undang perpajakan dan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Sementara untuk rekonsiliasi beda waktu yaitu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Dalam sebuah rekonsiliasi fiskal, terdapat koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut ini. Adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Kemudian yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namun termasuk pada peredaran usaha. Dan yang ketiga, penyusutan fiskal negatif lain. Sementara untuk koreksi fiskal positif, yaitu koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Umumnya untuk koreksi positif bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti diantaranya adanya biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, itu yang pertama. Yang kedua, adanya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, adanya dana cadangan. Yang keempat, jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang kelima, ada pajak penghasilan. Yang keenam, ada harta yang dihibahkan. Yang ketujuh, ada gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Yang kedelapan, ada sanksi administrasi.
Yang kesembilan ada selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Yang kesepuluh biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan yang terakhir 11 yaitu penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan. Nah, tahapan dalam rekonsiliasi fiskal yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang keempat, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Demikian tadi materi untuk rekonsiliasi fiskal, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung rekonsiliasi fiskal berdasarkan laporan laba rugi, baik koreksi fiskal negatif maupun koreksi fiskal positif. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Semangat belajar untuk masa depan yang lebih gemilang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.